dikatakan dalam mengamalkan sunnah tersebut ada 10 pahala di luar daripada pahala sholat kita sendiri. Artinya 10 pahala, kita pakai minyak wangi 10 pahala. Contoh sunnah siwak 10 pahalanya. Yang laki sunnah pakai cincin 10 pahalanya. Sunnah pakai kofiah 10 pahalanya. Dengan itu kan selain kita wangi, selain kita percaya diri, kita juga dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti memberi kita kenyamanan. Ya pasti dalam ibarah yang wangi indah, yang wangi itu bagus, seperti ibarah yang tadi antum sampaikan Habib tentang hadits Rasulullah, berteman sama tukang minyak wangi dapat wanginya, minimal dapat wanginya. Dan salah satu yang dicintai Nabi ya, hubbiba ini ya, yang dicintai Nabi itu hubbiba ilayya min dunyakum salat. Minyak wangi. Tadi Habib sudah menyampaikan Nabi itu mu'attir ya, Masya Allah. Keringat Nabi saja bau harum, seperti kisah Ummu Sulaim itu gimana Beb, yang sampai diam-diam mencuri keringat Nabi Beb? Kenapa Habib? Ada kisah yang Ummu Sulaim yang Nabi tidur, dia lihat Nabi berkeringat, dia diam-diam diolesin dengan bahan, diolesin dengan bahan itu sampai diperes lagi, minyaknya itu dimasukin ke botol. Dimasukin lagi ke botol. Ada satu riwayat lagi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang dengan satu sahabat yang mau menikahkan anaknya tapi nggak punya apa-apa, sampai Nabi SAW ambilkan bahan, dioles ke tubuhnya Nabi SAW yang berkeringat, ditaruhin di botol untuk dibawa untuk menjadi pewangi dalam acara pernikahan putra sahabat tersebut. Saking wanginya daripada keringatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atyab min misik, lebih wangi daripada minyak wangi. Minyak wangi, keringatnya Rasulullah SAW atyab minhu, lebih wangi daripada minyak wangi. Ada satu ijazah yang memang basit, Habib, yang mudah. Ana pernah dikasih ijazah untuk menghadapi kesulitan, hadapin setiap masalah. Dari Syekhna Habib Ahmad bin Syekh Bakar, dia pernah ngasih ijazah buat ana langsung dari lisan beliau. Kalau ngadepin kesulitan, ngadepin masalah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, biar Allah Subhanahu wa taala mudahin kita punya urusan tersebut, atau kita punya masalah tersebut, biar Allah Subhanahu wa taala kasih jalan keluar dari masalah kita. Subhanallah, ana praktekin itu di dalam setiap hal. Bahkan kalau kita udah mau ujian di Hadramut, mau belajar nih, kita udah belajar, udah persiapan, tapi kan kadang-kadang hati kita bisa nggak nih jawab. Apalagi kalau di sana kan ujian nggak gampang, susah. Ya, ujian satu kitab, betul-betul satu kitab, semuanya bakal jadi persoalan di dalam tema ujian itu. Nah, subhanallah, habis kita udah belajar, udah berusaha, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap memulai itu baca 21 kali. Allah kasih kemudahan. Sampai pernah ada satu kisah terakhir, Anda mau pulang dari Hadramut, Anda punya bawaan kelebihan, Habib. Bawaan anak tas anak kelebihan. Timbangannya kelebihan. Waktu sampai di Bandara Sewun, mau masukin barang, akhirnya semua dikeluarin lagi, Habib, sama pengurus bandaranya. Kenapa? Karena kelebihan. Semua barang-barang teman-teman tuh semua dikeluarin lagi, sebab kelebihan dari batasnya. Akhirnya apa? Yang ana ingat ya ijazah itu, ana ingat ya, ana baca Bismillahirrahmanirrahim. Ana baca 21 kali, subhanallah, barang ana tuh semuanya masuk. Tanpa harus ada satupun yang dibuka lagi, yang dikeluarin lagi. Alhamdulillah, akhirnya sampai pulang ke Indonesia semua barang dimudahkan semua ya, Beb? Dimudahkan semuanya. Makanya ini ijazah dari Syekh Habib Ahmad bin Syekh Bakar, dia kasih ke ana ijazahin lagi, Habib, buat semua para penyimak, ya khususnya untuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kita dapetin keadaan yang sulit, ya banyak teman-teman cerita pengen ujian, gimana amalan apa yang harus dibaca nih ngadepinnya. Terus lagi ada yang mau interview kerja, atau ada yang mau usaha atau apa, dan kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kita barengin Allah dalam setiap apapun keadaannya, kita bersama Allah dalam setiap apapun yang kita hadapin, insyaallah dimudahin Allah.
Bahkan Anda baca juga di salah satu kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ternyata orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, bahkan sebelum tidurnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, Allah jaga rumahnya, keluarganya dari pencuri, dari maling, dari kebakaran, dari musibah. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Anda nggak punya apa-apa, Habib. Cuman amalan yang basit, amalan yang ringan, yang ijazahin buat yang lain. Ya, ajaztukum fima ajaza Syekhna Al-Amal. Baik, teman-teman sekalian semuanya kita jawab dengan qabiltu ijazah, saya terima ijazahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca berapa kali tadi, Beb? 21 kali, Habib. 21 kali. 21 kali. Waktunya, Beb, waktu apa aja? Waktu apa aja? Kapan aja, Habib? Kapan aja? Khususnya dalam keadaan genting kita, Habib. Khususnya dalam keadaan sulitnya kita, dalam masalah kita betul-betul nggak punya jalan keluar lagi atau apa, kita baca itu, insyaallah Allah berikan kita. Jadi mudah-mudahan ijazahnya belum pernah dikasih sama guru-guru yang lain, biar nggak sama Habib ijazah. Belum, alhamdulillah. Jadi teman-teman, kalau Anda dalam keadaan genting, dalam kesulitan, betul-betul kejepit, Habib Bagir mengajarkan ijazah yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau terus sampai ke atas, baca bismillah 21 kali. Maka insya Allah kesulitan itu akan dihilangkan, jalan keluar akan dihadirkan. Beliau seringkali mengamalkan dan terbukti sudah sampai di satu tempat, sudah nggak makgul lagi, yang lain ditolak, tapi barang beliau bisa masuk. Nah, ini tangan-tangan Allah yang Allah hadirkan tentunya. Dan teman-teman semuanya silakan mengamalkannya dan menyebarkan ini, ya. Jangan lupa jawab tadi, saya terima ijazah.